Pernahkah kamu merasa hancur saat mendengar orang lain menyebarkan fitnah tentangmu? Atau ketika mereka menghina dan merendahkanmu, seolah-olah kamu tak layak dihormati? Rasa marah, sedih, dan kecewa itu pasti datang bersamaan. Ingin rasanya membalas, menjelaskan semuanya, atau bahkan menangis di sudut kamar. Tapi tunggu dulu, apa benar semua itu adalah pilihan terbaik? Sebagai seorang Muslim, jiwa kita diuji bukan hanya saat kita kehilangan, tapi juga saat kita dihina. Ketika nama kita dijatuhkan tanpa sebab, saat harga diri kita diinjak oleh kata-kata tajam yang menyayat, disitulah iman kita dipertaruhkan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang ditempa menjadi lebih kuat. Ketahuilah Rasulullah, manusia terbaik pilihan Allah pun difitnah, dihina, bahkan hendak dibunuh. Apakah beliau membalas dengan amarah? Tidak. Beliau bersabar, bertawakal, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Disinilah kita belajar bahwa kehormatan seorang Muslim bukan ditentukan oleh kata orang, tapi oleh pandangan Allah terhadap kesabaran dan responnya. Saat kamu difitnah, jangan buru-buru membela diri di hadapan manusia. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang menyerahkan perkara ini kepada Sang Maha Adil. Saat kamu dihina, jangan terbakar amarah. Tapi ingatlah, bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu lewat hinaan itu. Apa yang harus kamu lakukan saat dirimu disakiti oleh lidah-lidah yang tajam? Dalam materi ini kita akan membahas langkah-langkah hati, lisan, dan perbuatan yang bisa kamu ambil. Mulai dari bagaimana menguatkan hati agar tidak goyah, bagaimana menjaga lisan agar tetap terhormat, hingga bagaimana merespons secara bijak dan islami. Bukan dengan dendam, tapi dengan kebijaksanaan. Karena sesungguhnya, fitnah, hinaan, dan cemuhan hanyalah batu ujian. Dan siapa yang mampu melaluinya dengan sabar, maka Allah sendiri yang akan memuliakannya. Mari kita bahas satu persatu, agar jiwamu tetap tenang dan hatimu tetap teguh meski dunia merendahkanmu. Menjaga keteguhan di tengah fitnah dan hinaan. Langkah pertama ketika dirimu difitnah, dihina, atau direndahkan adalah menguatkan hati. Sebab semua dimulai dari dalam. Jika hatimu kuat, maka lisanmu akan tenang, sikapmu akan bijak, dan langkahmu akan tetap lurus di jalan Allah. Tapi bagaimana caranya menguatkan hati? Ketika tekanan begitu menyakitkan, pertama-tama sadari bahwa ini adalah ujian dari Allah. Bukan kebetulan kamu dihina, bukan tanpa maksud kamu difitnah. Allah sedang menguji jiwamu. Apakah kamu akan membalas dengan emosi, atau tetap tenang karena yakin pada keadilannya? Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Setiap hinaan yang kamu terima, bisa jadi adalah ladang pahala yang Allah hadirkan, tanpa kamu harus melakukan apapun. Jika kamu bersabar, setiap fitnah yang dilemparkan kepadamu bisa berubah menjadi penebus dosa, pengangkat derajat, bahkan menjadi jalan menuju kemuliaan akhirat. Kedua, kembalilah kepada Allah dalam sujud dan doa. Inilah tempat terkuat seorang Muslim menguatkan hatinya. Menangislah dalam doa jika perlu. Katakan semuanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena Allah Maha mendengar dan Maha menyembuhkan luka-luka batin yang tak terlihat. Rasulullah saat dihina, difitnah sebagai tukang sihir dan pemecah belah, tidak menjawab dengan kemarahan. Beliau justru mendekat kepada Allah. Salat malam beliau lebih panjang, tangis beliau lebih dalam. Beliau mengajarkan kita bahwa kekuatan seorang Muslim sejati bukan terletak pada kata-kata kasarnya, tapi pada sabar dan yakin kepada Tuhannya. Ketiga, yakinlah bahwa kehormatan sejati berasal dari Allah, bukan dari manusia. Kita seringkali ingin membela nama baik kita di hadapan manusia, tapi lupa bahwa penilaian Allah jauh lebih penting. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, barang siapa menjadikan Allah sebagai pelindung kehormatannya, maka Allah akan menjaganya lebih baik daripada ia menjaga dirinya sendiri. Artinya, ketika kamu tidak mampu menjelaskan atau membela dirimu dari fitnah dan hinaan, cukup berserah pada Allah. Biarkan Dia yang membersihkan namamu, bahkan jika itu butuh waktu. Ingat, waktu akan membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sementara itu, tugasmu adalah menjaga hatimu agar tetap bersih dari dendam. Keempat, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Iya, kamu boleh menangis, kamu boleh sedih, tapi jangan tinggal terlalu lama di sana. Bangkitlah, tegakkan punggungmu, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku tahu Engkau melihat ini semua.
Cukuplah engkau menjadi saksi dan pembelaku. Hati yang kuat bukan berarti tidak pernah sedih, tapi dia tahu kemana harus kembali saat terluka. Dan tempat terbaik untuk kembali adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Terakhir, perbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Di dalamnya ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bacalah kisah Nabi Yusuf yang difitnah oleh istri pejabat. Bacalah kisah Maryam yang dihina masyarakat tanpa alasan. Mereka semua sabar, dan Allah memuliakan mereka pada waktunya. Maka kuatkanlah hatimu. Jangan biarkan perkataan orang lain merusak jiwamu. Yang kamu butuhkan bukan pembelaan dari semua orang, tapi ridha dan pembelaan dari Allah. Dan itu cukup. Menjaga lisan, diam yang bernilai ibadah. Setelah hati dikuatkan, langkah berikutnya adalah menjaga lisan. Saat difitnah dan dihina, godaan terbesar adalah membalas dengan kata-kata yang lebih tajam atau membela diri dengan kalimat yang emosional. Tapi disinilah ujian besar itu terjadi. Mampukah kamu diam dalam keadaan marah dan berbicara hanya ketika perlu dengan adab dan ketenangan? Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam bukan berarti kalah. Justru diam di tengah badai fitnah adalah bentuk kemenangan jiwa. Saat kamu memilih tidak membalas hinaan dengan makian, kamu sedang menunjukkan bahwa dirimu lebih tinggi dari orang yang mencacimu. Bayangkan seseorang melempar lumpur padamu. Jika kamu balas melempar balik, kamu juga akan terkena kotorannya. Tapi jika kamu menjauh membersihkan diri dan membiarkan waktu menunjukkan siapa yang benar, maka kamu akan keluar dari peristiwa itu lebih bersih dan lebih mulia. Lisan yang terjaga adalah tanda hati yang sadar akan Allah. Ketika seseorang mencaci maki kita bisa memilih untuk menyulut api atau memadamkannya, dan orang beriman tahu bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api, tapi dengan air kesabaran. Lihatlah teladan Rasulullah. Ketika beliau dihina sebagai orang gila, penyihir, dan pembohong, beliau tidak membalas dengan caci maki. Bahkan ketika beliau dihina di Taif hingga dilempari batu, beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui betapa tinggi akhlak beliau. Itulah yang membuat beliau dicintai, bukan karena beliau membalas kata-kata kasar dengan kasar pula, tapi karena beliau menunjukkan akhlak yang melampaui keburukan manusia. Menjaga lisan juga berarti tidak menyebarkan fitnah balasan. Kadang saat difitnah, kita tergoda untuk membalas dengan membuka aib si pelaku. Tapi ingatlah, membalas keburukan dengan keburukan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Justru bisa membuat kita jatuh pada level yang sama. Allah berfirman, dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Fussilat ayat 34. Maka dalam kondisi ini diam bisa menjadi ibadah. Ketika kamu mampu membalas tapi kamu memilih menahan diri karena Allah, itu bukan kelemahan, itu bentuk kendali diri yang tinggi. Allah mencatat itu sebagai amal yang besar, dan bisa jadi justru itulah jalan menuju ampunan dan pertolongannya. Tentu bukan berarti kamu tidak boleh berbicara sama sekali, tapi jika kamu harus berkata-kata, pilihlah kata-kata yang penuh hikmah. Bila perlu menjelaskan, jelaskan dengan tenang tanpa menyerang. Bila perlu membela diri, lakukan dengan adab dan kejujuran. Dan bila kamu merasa tak kuat menahan ucapan yang menyakitkan, berzikirlah. Ucapkan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Kata-kata itu bukan hanya penguat, tapi juga tameng, yang menjaga lisan agar tidak lepas kendali dan hati tetap bersih dari dendam. Menjaga lisan adalah salah satu bentuk ketinggian akhlak dalam menghadapi fitnah dan hinaan. Diam bukan berarti lemah. Diam bisa menjadi benteng kehormatan, bisa menjadi jalan ibadah, dan bisa menjadi sebab Allah meninggikan derajatmu. Maka saat kamu disakiti dengan kata-kata, ingatlah, tidak semua hal harus dibalas dengan lisan. Ada saatnya diam lebih mulia. Ada saatnya membalas cukup dengan senyuman dan doa. Mengambil sikap antara sabar, doa, dan tindakan yang bijak. Setelah hati dikuatkan dan lisan dijaga, langkah berikutnya adalah mengambil sikap. Dalam Islam, sabar bukan berarti pasrah tanpa upaya. Sabar bukan diam membiarkan kezaliman terus terjadi. Justru Islam mengajarkan keseimbangan antara sabar, doa, dan tindakan yang bijak. Menghadapi fitnah, hinaan,
atau perlakuan yang merendahkan diri, kita perlu menentukan langkah, kapan harus diam, kapan harus menjelaskan, dan kapan harus bertindak. Jangan sampai karena ingin terlihat sabar, kita membiarkan kehormatan diinjak terus-menerus, apalagi jika itu berdampak kepada keluarga, pekerjaan, atau kepercayaan umat. Pertama, kenali dulu bentuk kezaliman yang kamu hadapi. Jika itu hanya berupa kata-kata yang tidak berdampak luas, mungkin sikap terbaik adalah diam dan berserah kepada Allah. Tapi jika fitnah itu sudah menyebar luas dan membahayakan nama baik, pekerjaan, atau bahkan merusak hubungan sosialmu, maka saatnya mengambil langkah tegas tanpa melupakan adab dan akhlak Islami. Misalnya, kamu bisa mengklarifikasi dengan tenang kepada orang-orang terdekat, tanpa mencela pihak yang memfitnah, atau jika diperlukan kamu bisa menyampaikan bukti atau penjelasan secara terbuka, selama itu dilakukan tanpa emosi, dan dengan niat menjaga kebenaran bukan membalas dendam. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi juga tidak diam jika keburukan itu semakin meluas. Sikap bijak adalah mencari jalan tengah, melawan kezaliman tanpa menjatuhkan martabat kita. Kedua, jangan remehkan kekuatan doa. Di saat manusia merendahkanmu, angkat tanganmu kepada Allah. Mintalah perlindungan, keadilan, dan penjernihan nama baikmu. Karena hati manusia berada dalam genggaman Allah. Bisa jadi mereka yang memusuhimu hari ini akan menjadi sahabatmu esok hari, semata karena doa tulusmu yang dikabulkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh harap, termasuk dalam kondisi terzalimi. Bahkan doa orang yang dizalimi adalah doa yang tidak ada penghalangnya dengan Allah. Dalam hadits disebutkan, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ingat, jangan isi doa itu dengan kebencian dan kutukan. Isilah dengan harapan, agar Allah menjernihkan hati kita, memperbaiki pelaku, dan menjadikan kejadian ini sebagai jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Ketiga, tetap fokus pada tujuan hidupmu. Jangan biarkan energi dan waktumu habis hanya untuk memikirkan orang yang merendahkanmu. Sikap terbaik adalah tetap melangkah. Biarkan mereka berkata, biarkan mereka menilai, tapi jangan biarkan mereka menghentikan langkahmu. Teruslah berkarya, berbuat baik, dan menebar manfaat. Karena seringkali, pembuktian terbaik bukan melalui kata-kata, tapi melalui hasil nyata dari kehidupan kita. Biarlah akhlak dan kontribusimu yang menjawab semua fitnah. Keempat, jangan terburu-buru berharap balasan di dunia. Ada kalanya kita tidak akan melihat keadilan di dunia ini. Tapi yakinlah Allah tidak pernah tidur. Semua tercatat, semua akan dibalas, jika bukan di dunia maka di akhirat, dengan balasan yang jauh lebih adil dan kekal. Mengambil sikap dalam menghadapi fitnah bukan berarti membalas dengan emosi, tapi menentukan langkah dengan adab, strategi, dan keberanian. Jangan hanya diam saat nama baikmu terancam, tapi juga jangan melawan dengan cara yang menurunkan kehormatanmu. Gabungkan sabar, doa, dan tindakan yang bijak. Itulah kekuatan jiwa seorang muslim sejati. Menyerahkan kepada Allah, biarkan Allah yang membela. Setelah menguatkan hati, menjaga lisan, dan mengambil sikap yang bijak, tibalah pada langkah terpenting, menyerahkan segalanya kepada Allah. Ini bukan tanda menyerah, tapi puncak tawakal seorang hamba. Ketika segala daya dan upaya telah dilakukan, kita serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Sang Pemilik Keadilan. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Seringkali saat kita difitnah dan dihina, kita ingin keadilan datang segera. Kita ingin pembelaan langsung, agar orang lain tahu bahwa kita tidak bersalah. Namun keadilan versi manusia seringkali lambat, bahkan tak kunjung datang. Disinilah pentingnya menyandarkan hati kepada Allah sepenuhnya. Karena ketika kamu berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung, kamu sedang mengundang pertolongan dari langit. Kamu sedang memutus harapan dari makhluk dan menggantungkan seluruh beban kepada Sang Khalik. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud. Apa yang beliau ucapkan saat tak ada lagi tempat bergantung? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan apa yang terjadi? Allah perintahkan api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan beliau. Ini bukan sekadar kisah masa lalu, tapi pelajaran nyata. Bahwa saat kita berserah total kepada Allah, pertolongannya bisa datang dengan cara yang tak masuk akal manusia. Menyerahkan kepada Allah juga melatih hati untuk tidak terus-menerus menyimpan dendam.
Kita percaya Allah lah yang paling tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu memikirkan bagaimana membalas, karena Allah lebih pandai membalas dengan cara yang adil dan menenangkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman orang yang zalim, namun apabila Allah telah menyiksanya, Dia tidak akan membiarkannya lepas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bersabarlah. Jika kamu telah menjelaskan yang perlu dijelaskan, mengambil sikap dengan cara yang benar, dan menjaga lisanmu, maka selebihnya adalah urusan Allah. Kamu tidak perlu mengejar pembuktian di mata manusia, karena Allah lah yang akan membelamu di waktu yang tepat. Doakan mereka yang menyakitimu. Ini mungkin terdengar sulit, ya? Tapi ini adalah ajaran agung Islam. Rasulullah bahkan mendoakan kaum Taif yang melempari beliau dengan batu. Mengapa? Karena beliau tidak ingin hatinya dipenuhi dendam. Doa itu bukan untuk mereka saja, tapi untuk menjaga jiwa kita tetap bersih. Ingatlah juga bahwa terkadang Allah sedang membersihkan jalanmu lewat orang-orang yang menyakitimu. Bisa jadi, fitnah itu justru menjauhkanmu dari lingkungan yang beracun. Bisa jadi hinaan itu membangunkan semangatmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah bekerja dengan cara yang kadang tak kita pahami, tapi hasilnya selalu untuk kebaikan hambanya. Menyerahkan kepada Allah bukan sikap pasif, tapi bentuk tertinggi dari iman. Ini adalah pernyataan bahwa kita percaya penuh pada keadilan dan kasih sayangnya. Jadi setelah kamu berusaha berbicara dengan bijak dan melangkah dengan adab, bertenanglah. Allah Maha melihat, Maha adil dan Maha membela. Biarlah Dia yang membersihkan namamu. Biarlah Dia yang mengangkat derajatmu. Dan biarlah Dia yang mencatat setiap luka menjadi pahala. Melihat dari kacamata akhirat. Salah satu kekuatan terbesar seorang Muslim saat menghadapi fitnah, hinaan dan perendahan adalah kemampuannya melihat segalanya dari sudut pandang akhirat. Dunia ini sementara, tapi akhirat adalah abadi. Dan apa yang terjadi hari ini, meski menyakitkan, bisa jadi sedang menjadi jembatan tak terlihat menuju surga. Allah berfirman, "Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian berupa fitnah, hinaan, bahkan direndahkan orang lain termasuk dalam kategori ini. Tapi perhatikan penutup ayat itu. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan hanya sekadar nasihat untuk bersabar, tapi Allah menjanjikan kabar gembira. Artinya, di balik luka ada cahaya yang menanti. Setiap cacian yang kita sabari bisa menjadi penghapus dosa. Setiap air mata yang jatuh karena dijatuhkan oleh manusia bisa menjadi penambah timbangan amal jika kita menerimanya dengan lapang dan menyerahkannya kepada Allah. Bukankah ini luar biasa? Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karena hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hinaan yang kamu terima hari ini bisa jadi penggugur dosa masa lalu. Fitnah yang menimpamu bisa menjadi sebab Allah mengangkat derajatmu. Itulah mengapa seorang mukmin tidak pernah benar-benar rugi ketika diuji. Karena ia yakin Allah tidak menyia-nyiakan satupun dari air mata dan sabarnya. Bahkan para nabi dan orang syalih telah lebih dahulu mengalami ujian serupa. Nabi Yusuf difitnah oleh istri pembesar Mesir hingga ia harus masuk penjara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Allah angkat derajatnya. Dari seorang budak menjadi pemimpin. Nabi Musa dituduh tukang sihir. Nabi Isa dituduh anak zina. Nabi Muhammad dituduh penyair, orang gila, pemecah belah keluarga. Jika para kekasih Allah saja diuji dengan tuduhan keji, mengapa kita berharap hidup kita bebas dari ujian serupa? Tapi lihatlah bagaimana akhir kisah mereka. Allah tidak hanya membela tapi juga memuliakan. Maka kita sebagai umat mereka harus punya cara pandang yang sama. Ujian hari ini bukan akhir cerita, tapi bagian dari proses menuju kemenangan. Ingat pula bahwa kelak di akhirat, setiap kezaliman akan dibalas setimpal. Setiap perkataan yang menyakitkan, setiap fitnah akan Allah hadirkan dan timbang. Bahkan pahala orang yang menzalimi bisa dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Jika pahalanya habis, dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Mereka menjawab, "Orang yang tidak punya dirham dan harta." Beliau bersabda,
Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga datang dengan membawa dosa mencaci maki orang lain, memfitnah, memakan harta orang, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka diberikanlah amal kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika amal kebaikannya habis sebelum semua dosanya terbayar, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi bersabarlah. Jangan sia-siakan ujianmu dengan membalas dendam atau larut dalam sakit hati. Muliakan dirimu dengan mengingat bahwa setiap luka karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Anggap saja semua hinaan hari ini adalah bahan bakar untuk mendekat kepada Allah dan menapaki jalan menuju surga. Melihat ujian dari kacamata akhirat akan membuat hati lebih tenang, sabar lebih ringan, dan jalan hidup terasa lebih bermakna. Sebab kamu tahu tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah. Mungkin hari ini kamu dihina, tapi esok Allah yang akan memuliakanmu di hadapan manusia dan para malaikatnya. Memaafkan saat kamu lebih kuat dari mereka. Salah satu puncak kemuliaan jiwa seorang muslim adalah kemampuan untuk memaafkan, bahkan ketika dia berada di posisi yang bisa membalas. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, justru itu bukti kekuatan dan kejernihan hati. Dalam Islam, memaafkan adalah jalan menuju keberkahan hidup dan kemuliaan akhirat. Allah berfirman, dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Ketika kamu memaafkan orang yang telah memfitnah, menghina atau merendahkanmu, kamu sebenarnya sedang melepaskan dirimu dari beban luka dan dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui apa yang mereka lakukan, tapi itu adalah cara untuk tidak membiarkan mereka menguasai hati dan pikiranmu. Kamu bisa saja membalas tapi memilih untuk tidak melakukannya. Dan itulah kemenangan sejati. Lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang dahulu menyakitinya. Ketika beliau menaklukkan Makkah dan semua musuhnya berdiri ketakutan menunggu hukuman, Rasulullah justru berkata, "Pergilah kalian semua bebas." Padahal mereka pernah memfitnah, memusuhi, mengusir, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Tapi beliau memilih untuk memaafkan. Inilah teladan tertinggi seorang muslim dalam mempraktikkan kekuatan hati. Memaafkan juga akan mempercepat datangnya pertolongan Allah. Ketika hati bersih dari dendam, Allah akan lebih mudah menurunkan rahmat-Nya. Sebaliknya, hati yang penuh kebencian akan menghalangi diri sendiri dari ketenangan dan keberkahan. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Siapa orang terbaik di antara manusia?" Beliau menjawab, "Setiap orang yang hatinya makmum dan lisannya jujur." Para sahabat bertanya lagi, "Kami tahu lisan yang jujur, tapi apa makmum itu?" Beliau menjawab, "Yaitu hati yang bertakwa, bersih, tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, dan tidak ada kedengkian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hati yang penuh maaf adalah ciri hati yang makmum, dan hati seperti inilah yang akan mudah meraih cinta Allah dan kasih sayang manusia. Ingatlah, saat kamu memaafkan, kamu sedang melepaskan beban berat yang selama ini kamu pikul. Dendam dan kebencian itu melelahkan, ia memakan energi, merusak ketenangan dan menghalangi pertumbuhan diri. Sebaliknya, memaafkan akan membuat jiwamu ringan, lapang dan mudah melangkah maju. Dan yang lebih penting, kamu sedang meneladani sifat Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jika Allah saja Maha Pemaaf, dan seringkali memaafkan dosa-dosa kita yang begitu besar, maka bukankah sudah sepatutnya kita pun belajar memaafkan sesama? Memaafkan bukan soal apakah mereka pantas dimaafkan, tapi soal apakah kamu ingin damai. Dan ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang menunjukkan bahwa jiwamu lebih besar dari luka yang mereka tinggalkan. Kamu sedang membuktikan bahwa kebesaran hati jauh lebih mulia daripada balas dendam.